أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna lillahi, ala ketahuilah, inna lillahi sesungguhnya milik Allah, ma fis samawati wal ard, apa yang ada di langit, wal ardi dan yang ada di bumi. Ala inna wa'dallahi haqq, ketahuilah bahwa janji Allah itu adalah hak, benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sesungguhnya semua yang ada di langit maupun di bumi itu adalah milik Allah, termasuk jasad kita. Kita sebelumnya tidak ada. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kalian semua min butuni ummahatikum, dari perut ibu-ibumu, la ta'lamuna syai'a, tidak ada yang mengetahui apa-apa. Baru Allah wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan pendengaran, wal absara, penglihatan, la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur. Itu aja, satu, bersyukur. Jadi bahwa kalau kita sudah mengetahui unsur dari keimanan kepada Allah ini, kita meyakini bahwa semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah, termasuk kita, jasad kita ini. Makanya kalau kita menyadari bahwa semua yang ada di bumi, di langit ini milik Allah, ya kita nggak ada rasa takut, tidak ada rasa kecewa, termasuk penyakit yang turun, penyakit apapun namanya, ya kan, yang sekarang lagi rame-rame, semuanya milik Allah. Jadi nggak usah pakai takut sampai wah Allah ngeborong masker apa aja habis, ya kan? Semuanya sudah tercatat. Nih makhluk Allah yang bernama Sujai, sudah dicatat nih rizkinya, nih jodohnya, nih umurnya, nih yang nanti penyakit yang masuk, nanti kematiannya melalui penyakit ini, semuanya sudah ada, sudah dicatat semua, ya. Itu ma asoba mim musibatin fil ardi, tidak satupun musibah yang turun di bumi, apapun bentuknya, ya. Ya, wala fi anfusikum, dan juga musibah yang menimpa pada diri kita. Bener dah kita terkena penyakit misalnya kan, illa fi kitabin, kecuali sudah tercatat di dalam kitab. Tuh, sejak kapan? Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan itu sudah ada. Inna dzalika 'alallahi yasir, apakah sulit bagi Allah? Gampang. Inna dzalika, sesungguhnya hal itu bagi Allah sangat mudah. Tuh, gampang. Jadi yang terpenting bagi kita kalau sudah meyakini Allah itu ada, Allah pemilik semuanya, jadi kita tidak ada rasa ketakut. Karena takut itu adalah bagian daripada ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, tuh ya. Dan kami uji kalian semua sedikit daripada khauf, kekhawatiran, ketakutan. Itu merupakan ujian. Khauf wal ju', kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kurang harta. Kemapa aja masih susah aja kan. Wal anfus, kekurangan jiwa, istri kita, anak kita, saudara kita dipanggil satu-satu. Ya. Was samarat, kurang buah-buahan.
Dulu di sini kurang apa sih ya di Bekasi? Duren, ya kan? Lah sekarang udah mulai dikurangi, pada jadi kontrakan, ya kan? Habis semuanya. Tapi apa ujungnya? Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yang tahu, yang sabar. Siapa sih yang sabar itu? Sabar adalah nanti ayat selanjutnya. Idza asobathum musibah, ketika ditimpa kepada mereka satu musibah, apa yang dia katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kita semua ini berasal dari Allah, wa inna ilaihi, dan kita semua kepada Allah akan kembali, titik. Jadi sabar itu artinya kalau kita menyadari bahwa kalau kita sakit ya kita berobat, gitu aja ya, simple aja. Kita menjaga kondisi kesehatan kita, kan gitu ya. Yang kita makan halal, yang kita makan baik, bergizi, gitu. Itu namanya sabar. Sabar bukan berarti duduk manis di rumah nggak berobat, bukan. Bukan tawakal itu namanya, ya. Berobat itu namanya sabar, kan gitu ya. Pengen punya duit berusaha, itu namanya sabar. Ini mah gak punya duit di rumah, di omel-omelin sama bininya, ya kan. Udah nggak perlu cari duit, sabar, ya kan. Sabar di rumah aja lah, kagak dapet. Itu. Ya itu begitu maksud sabar. Tuh sahabat dulu ketika datang ke Masjid Nabawi, ya. Nih pengertian tawakal sama sabar. Ada seorang sahabat datang ke Masjid Nabawi mau sholat. Begitu dia bawa unta, naik unta, begitu nyampe di masjid, itu unta dilepas saja, nggak diikat. Dilihat oleh Rasulullah, kan? Lah, kenapa kamu nggak ikat untamu? Ya Rasulullah, saya sudah tawakal, saya serahkan sepenuhnya kepada Allah, ya kan? Apa kata Rasul? Ikat dulu untanya baru tawakal. Itu namanya tawakal, ya. Jadi jangan salah pemahaman gitu. Nah, gitu. Kalau sudah diikat juga ya hilang, nah itu baru memang dari belum rezeki kita, kan gitu ya. Ya, kita bawa motor, kita masukin ke tempat parkir, kita ikat, kita kunci, bahkan sampai rodanya aja kita kunci, kan? Tuh. Kurang juga sampai kita diikat di tiangnya gitu, tiang listrik misalnya, ya. Wah, ibu tawakal udah mantep banget dah. Udah hilang juga. Nah, itu memang yang terbaik dari Allah. Kok bisa hilang diikat di tiang listrik? Tiang listrik jadi cabut di bawah. Misalnya, ya. Nah, itu wabasyiris sabirin, itu begitu, ya. Kasih kabar gembira. Jadi kita mah hidup nggak usah dibikin pusing, enjoy aja dah, ya. Biasa aja. Kalau sakit ya berobat, gitu aja. Nggak usah ketakutan serba terlalu, ya kan? Yang borong masker harganya udah berlipat-lipat, ya, untuk menjaga penyakit corona, kan gitu. Ya, jadi itu salah satu bentuk daripada tawakal. Kita mengerti bahwa semuanya milik Allah. Hujan yang menurunkan Allah, kan gitu ya. Gempa, semua apapun itu. Kalau kita sudah menyadari bahwa itu milik Allah, pada saatnya Allah ambil, ya kita tidak usah kecewa, kan gitu ya. Tidak usah marah, ya, karena memang semuanya milik Allah. Kesehatan kita nih sekarang kita kuat, ya. Badan kemana aja jalan enak gitu, makan apa aja masuk. Ntar lama-lama kan diambil satu-satu tuh, ya, kena ada asam urat, ya kan, mulai tuh kita dibatasi, nggak boleh jalan kemana-mana, darah tinggi, ya kan, ada lagi yang stroke, ya udah di rumah aja, kan gitu. Itu tapi tidak boleh wala ta'sau ala ma fatakum. Kalian semua tidak boleh berputus asa terhadap apapun yang kami ambil, kata Allah.
Alama fatakum, apa yang hilang dari diri kita ya. Fungsi mata, fungsi telinga, fungsi kaki semuanya diambil satu-satu oleh Allah. Kita tidak boleh putus asa. Sekali kita amanah, kita beriman kepada Allah, sampai kapanpun kita tetap sujud kepada Allah. Jangan lagi sehat doang, sekarang udah pada sakit-sakitan ya kan, enggak sujud lagi enggak, jangan gitu. Sementara itulah yang kita harapkan. Yang sampai detik-detik akhir itu kita dalam keadaan la ilaha illallah. Itu kan makanya ketika membaca tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatun hak gitu ya. Kalimat yang hak, yang benar, alaiha nahya, atas dasar kalimat itu kami hidup. Wa alaiha namut, dan dengan kalimat itu kita juga mati. Wa alaiha nub'atsu insyaallah minal aminin, dan dengan kalimat itulah nanti kita dibangkitkan dari Allah ya, di padang hidupnya la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah. Saat dibangkitkan di padang mahsyar pun kita harus tetap la ilaha illallah. Enak tuh, baru namanya husnul khotimah. Sayang kalau kita sehat-sehat dalam keadaan la ilaha illallah, menyembah Allah, sholat segala macam dikerjakan, giliran tua gitu ya, udah mulai tidak la ilaha illallah lagi. Jadi itu aja memperkuat tauhid kita kepada Allah. Kalau kita menyadari bahwa semua yang di langit dan di bumi milik Allah, artinya kita tidak usah ada ketakutan gitu ya. Syaratnya cuma satu, falyabudu rabb hadzal bait, sembahlah Tuhannya bait ini, yakni Baitullah, Allah maksudnya. Siapakah dia? Alladzi at'amahum min ju', dialah yang telah memberikan makan dari kelaparan ya. Kita nih, rezeki kita nih. Wa amanahum min khauf, dan yang telah memberikan keamanan dari rasa takut. Jadi kalau orang-orang yang beriman enggak ada ya rasa ketakutan itu. Waspada boleh ya. Tuh kalau ada tetangga kita di sebelah bersin, ya boleh waspada kita, tutup ya. Yang bersin juga sebaiknya ditutup ya. Ini mau bersin mana kenceng banget ya kan, sampai berasa di tetangga tuh kayak hujan ya kan. Nah itu boleh kita waspada, maksudnya kita juga siapin tisu kan gitu ya, supaya jangan menular, karena memang itu penyakit menular kan gitu. Apalagi sekarang ada instruksi kalau sholat di masjid, di musola, bawa sapu tangan, bawa sejadah sendiri gitu ya, supaya di tempat sujudnya itu aman. Boleh kita lakukan, boleh. Itu namanya bentuk daripada sabar ya, bentuk daripada tawakal begitu. Nggak apa-apa. Saya mah nggak pakai lagi ya, nggak apa-apa, silakan aja. Nah itu sifat orang-orang yang beriman tuh tidak ada sekalipun kekhawatiran. Jadi semuanya itu dalam rangka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nanti saat kita dibangkitkan di kubur tetap dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetap Muhammadur Rasulullah, di bawah Muhammad adalah utusan Allah. Kenapa? Pada satu ketika Rasulullah sedang mau memberikan tausiah di depan para sahabat ya, di Masjid Nabawi, di Raudhah ya. Karena kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari raudhah bin riyadil jannah. Di antara mimbar, di antara rumahku dan mimbar tempat sholat itu adalah ada raudhah, satu taman di antara taman surga. Itulah yang sering kita kenal dengan raudhah ya. Rasulullah sedang memberikan pesan-pesan kepada sahabat. Apa kata Rasulullah? Saya sedang melihat haud. Apa tuh haud? Telaga. Barang siapa yang meminum haud ini, telaga ini, la yazma'u abadan, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Tuh. Terus kata Nabi, kata sahabat, lalu buat siapa haud itu? Dijawab oleh Nabi, haud ini nanti untuk li ikhwani, untuk saudara-saudaraku. Gitu kan?
Kata para sahabat, kami dong saudara-saudaranya. Bukan, kata Nabi. Ya. Kamu antum ashabi, kalian semua adalah sahabatku. Terus istrinya barangkali atau putra putrinya, bukan. Ya, itu adalah keluargaku. Yang dimaksud dengan ashabi, yang dimaksud dengan ikhwani adalah amanu bi walam yarawni. Mereka yang beriman kepadaku, mereka yang percaya kepadaku, kata Nabi, walam yarawni, padahal mereka tidak pernah melihat aku. Kita semua di dalam hadis ini kita semua tuh. Kita iman kepada Nabi kan? Bersolawat kepada Nabi dan kita nggak pernah melihat, tidak hidup sejaman dengan Nabi, tidak pernah bersalaman dengan Nabi, tidak pernah mencium tangan Nabi kan? Tapi kita percaya. Ya itulah nanti kita yang akan meminum haud telaga itu. Ya, telaga itu. Dan kalau kita sudah minum, bayangkan di padang mahsyar itu panas ya. Ketika minum telaga itu tidak akan haus selama-lamanya. Tuh, ini makanya kita perbanyak membaca sholawat. Khutbah Jumat kalau nggak pakai sholawat tidak sah. Sholat 5 waktu nggak pakai sholawat tidak sah. Sholat jenazah juga tidak membaca sholawat tidak sah. Doa sepanjang apapun nggak pakai sholawat ditolak tuh. Makanya sholawat itu penting. Bentuknya terserah ya. Kita pakai Sayyidina, ayo kan itu ada yang nggak pakai Sayyidina bagaimana? Lah udah nggak apa-apa, silakan aja ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sering saya jelaskan, barang siapa yang bersolawat 1, Allah beri rahmat 10 gitu ya. Terus 10 kali diampuni dosanya, 10 kali diangkat derajatnya. Itulah sholawat. Bagus membiasakan diri membaca sholawat dalam rangka kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita masuk tuh ya. Ya, tapi kita harus baca sholawat. Kecintaan kita kepada Nabi. Ala inna wa'dallahi haqqun. Ingatlah bahwa janji Allah itu adalah benar. Tidak ada yang bohong, tidak apalagi bohong ya. Pasti benar. Hak itu adalah kebenaran yang tidak ada tandingannya. Pasti benar. Ya, itu adalah hak. Apapun janjinya ya. Orang yang tidak percaya atau mengingkari kenabian Rasul, terus Rasulullah berdoa, semuanya Fir'aun habis ditelan laut merah ya. Korun habis ditelan tanah gitu ya. Semuanya akan hancur. Itu adalah janji Allah. Jadi yakin janji Allah itu pasti benar. Tapi gimana? Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan mereka malah tidak tahu, atau mungkin pura-pura nggak tahu gitu ya, atau nggak mau tahu kan, itu banyak nggak mau tahu. Tahu ada pengajian nggak ngaji itu namanya nggak mau tahu kan, itu ya. Emang sarananya supaya kita tahu tuh kan ngaji gitu ya, hadir supaya tahu. Berarti kalau dia enggak, ya berarti dia pura-pura enggak tahu. Dan itu sudah saya sampaikan ya, apalagi di dalam surah Tabarok tuh ya. Apakah tidak datang kepada kalian yang mengingatkan? Sudah saya sampaikan. Insya Allah bagi yang berilmu sudah menyampaikan, insya Allah nanti kita akan terbebas daripada pertanyaan-pertanyaan. Kalau kita tidak menyampaikan, ya nanti ditanya juga. Apa nggak ada yang berilmu di situ, nggak ada yang nyampein? Lah ada sih ya kan. Terus sampai nggak? Orang dia nggak mau ngajar kan gitu ya. Kakak saya nggak dikasih tahu. Udah. Di daerah situ siapa yang tahu ilmu agama? Ditanya oleh malaikat ya kan. Memiliki ilmu agama, dikasih hidayah, tapi tidak mengingatkan saudaranya yang lain, sama kena juga kan gitu ya. Termasuk kita yang tahu juga, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, ingetin mereka yang lalai terhadap ingat kepada Allah. Karena itu yang namanya dakwah itu nggak mesti ceramah ya, nggak mesti ceramah.
macam-macam caranya kan gitu ya. Ada yang nggak pintar ngomong tapi dengan perilakunya gitu kan. Ada yang kaya dengan hartanya gitu. Yang pejabat dengan tanda tangannya kan gitu. Itu bagian daripada dakwah. Siapakah Allah itu? Huwa yuhyi, dialah yang maha menghidup, wa yumit, dan juga memati, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Allah yang menghidupkan, Allah juga yang mematikan kita. Itu. Walaqad ji'tumuna furoda, nanti pada hari kiamat itu, dan kalian semua mendatangi kami furoda dalam keadaan sendiri, menghadap Allah sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian semua tuh pertama kali lahir sendiri. Ada Pak Ustaz, lahirnya kan kembar berdua ya kan, tetap lahirnya sendiri satu-satu, nggak mungkin kembar berdua langsung kan gitu, sendiri-sendiri tetap. Pun nanti menghadap Allah juga dalam keadaan sendiri ya. Ngelihat orang tua lari dari kita, anak lari dari kita, saudara lari dari kita, itu mau dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tuh sendiri-sendiri ya. Mereka nggak saling kenal, tapi mereka seolah-olah lari dari kita. Itu udah jelas. Nanti kalau selesai dihisab, ada yang bisa memberikan syafaat. Nah disitulah ya bisa kelompok pengajian ataupun kelompok ahli sodako ataupun sesama teman, itu bisa saling memberikan pertolongan ya kepada hambanya yang sudah dihisab gitu. Jadi dialah yang menghidupkan. Jadi tidak hidupnya itu sejak kapan? Huwal awwalu wal akhir ya. Dialah yang paling awal dan paling akhir ya. Kalau yang lain semuanya diciptakan, diawali oleh tidak ada gitu ya. Bumi awalnya tidak ada, diadakan. Manusia awalnya tidak ada, diadakan. Kalau Allah huwal awwalu wal akhir, sampai awal dan akhir kan gitu ya. Sampai nanti detik-detik akhir semua makhluk mati, sampai malaikat Israel yang terakhir mati, yang menyabut nyawa pun mati ya. Disitulah langsung Allah, Anallah ainal jabbarun, kata Allah, mana orang-orang yang sombong gitu ya, yang dulu mengaku sebagai Tuhan, yang dulu mengaku berkuasa, katanya bisa menghidupkan mematikan, mana kan gitu. Karena Fir'aun kan dulu begitu, Tuhan kamu Musa bisa menghidupkan bisa mematikan, saya juga bisa. Gimana caranya? Ambil orang ya kan, dia potong tuh mati kan gitu. Gimana menghidupkan? Diambil satu orang lagi, enggak saya potong, tuh hidup katanya. Begitu. Itu katanya menghidupkan mematikan, enggak begitu ya. Bahkan di dalam surah Yasin itu ada yang membawa tulang belulang gitu ya. Diajukan nama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, gimana sih Allah bisa menghidupkan mematikan kan? Kalau sudah mati ya udahlah jadi tulang belulang seperti ini ya Rasulullah, kenapa bisa hidup lagi kan gitu ya. Akhirnya dijawab di dalam surah Yasin, qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, dia menghidupkan yuhyihalladzi alladzi ansha'aha, yang telah menciptakannya pertama kali, yakni Allah kan begitu. Banyak, apalagi di zaman Nabiullah Ibrahim ya. Ada juga orang yang ngotot bagaimana cara menghidupkan. Kaifa tuhyil mauta kan gitu ya. Bagaimana sih cara menghidupkan orang yang mati? Kata Allah, fakhud arba'atam minat thair, ambillah 4 macam burung gitu ya. Fasurhunna, cacak-cacak. Ya. Terus fasurhunna, lalu khud, jadi letakkan di berbagai macam tempat arah, 4 dibagi 4 ya. Akhirnya wad'uhunna, dan panggillah mereka, baru itu akan hidup lagi persis burung yang pertama. Itu diperlihatkan dulu di zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu lah, kita ya jangan macam-macam pakai nanya sekarang begitu kan, bagaimana cara menghidupkan orang. Al-Quran itu adalah bukti sejarah termasuk mukjizat kan itu ya. Sejarah-sejarah para nabi dari pertama manusia pertama Nabiullah Adam kan gitu.
Sampai sekarang itu tercatat di dalam Al-Quran. Tidak ada buku, maaf kalau saya gambarkan buku gitu ya, maksudnya Al-Quran yang bisa menjelaskan manusia pertama kan gitu, kecuali Al-Quran. Bahkan kalau kita baca sejarah buku Michael Hart yang 100 orang berpengaruh di dunia, itu menempatkan Nabi Muhammad nomor pertama. Bukan orang Islam ya, orang Yahudi ya, orang Kristen ya. Penyusun bukunya Michael Hart itu menempatkan Nabi Muhammad orang yang paling pertama ya, yang berpengaruh di dunia. Iya, 100 tokoh orang berpengaruh di dunia, bukan di Indonesia ya, di dunia. Itu Nabi Muhammad. Artinya orang-orang barat pun mengakui kan gitu ya. Luar biasanya, makanya sekali lagi kita beruntung, kita tetap istiqomah keyakinan kita kepada Allah dan juga kepada Nabi Muhammad. Semuanya akan kembali. Yuhyi, dialah Allah yang menghidupkan, wa yumit, dan mematikan. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah juga akan dikembalikan. Semuanya kembali kepada Allah kita. Kalau sudah kembali kepada Allah, terserah di situ apakah amal baik, amal buruk, yang jelas semuanya akan kembali ke sana. Apalagi di dalam ayat kursi itu lebih jelas lagi kekuasaan Allah ya. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit gitu ya. Wal hayyul qayyum gitu ya. Wal hayyul qayyum. Gimana sifat Allah? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia enggak tidur, enggak ngantuk. Terus kekuasaannya apa? Lahu ma fis samawati wal ard. Kekuasaannya itu meliputi langit dan bumi. Terus berat apa enggak? Wala ya'udzuhu hifdzuhuma. Kan itu ya. Dan seterusnya. Itu merupakan tauhid, isinya kepada Allah. Makanya baik untuk dibaca ayat-ayat kursi itu. Allahu la ilaha illa hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wal ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah orang yang mampu memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah? Dokter ke apa ke yang bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan nanti tuh? Tidak ada yang bisa kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma fis samawati. Allah mengetahui. Iya, wa ma khalfahum, di depan di belakang Allah tahu. Wala yuhituna bi syai'in min, dan tidak ada satupun sesuatu sedikit pun yang tidak diketahui oleh Allah illa bi ilmih, kecuali dengan pengetahuan Allah. Bahkan jumlah daun, jumlah batu, jumlah pasir tuh yang kita nggak tahu, itu semuanya sudah diketahui oleh Allah bi ilmi illa bimasya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, dan kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa huwal aliyyul wala ya'udzuhu hifdzuhuma ya. Dan tidak ada yang berat bagi Allah untuk menjaganya. Allah penguasa arasy langit dan bumi, apa berat bagi Allah? Gampang. Wala ya'udzuhu hifdzuhuma, bagi Allah itu sangat gampang menjaganya ya. Baru wa huwal aliyyul azim. Itu untuk mempertebal tauhid kita ya. Makanya barang siapa yang membaca ini ya, pagi hari dijaga sampai zuhur, dibaca zuhur dijaga sampai asar gitu ya, baca asar dijaga sampai maghrib, maghrib dibaca sampai isya, isya dibaca dijaga sampai subuh, terus begitu dijaga. Habis sholat, jadi kalau kita habis sholat baca nih maghrib nih, dijaga sampai isya, dipelihara. Nah itu kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya. Banyak sebenarnya ya, cuma kadang-kadang kita ngamalinya tuh ya. Oh iya ya, baru tahu lah, iya makanya ngaji kan gitu.
Kayak kalau di pesantren itu kan rutin ya, namanya wiridan tuh asar ke zuhur ke tetap dibaca gitu. Kalau kita di sini di musola kadang-kadang kalau udah zuhur sama asar mah langsung aja gitu, nggak pakai Allah manta salam, binati salam al-fatihah doa gitu ya, nggak baca subhanallah subhanallah kan gitu. Ya sibuk ya, jadi dikalahkan sama sibuk ya. Padahal gitu kalau kita melazimkan itu luar biasa. 5 wa ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian semua mau'izatun, yakni pelajaran wa'izah, mir rabbikum, dari Tuhanmu, wa syifaun, dan juga penyembuh atau obat ya, obat penyakit, lima fis sudur, apa yang ada di dalam dada atau hati. Apalagi fungsinya wahudan, sebagai petunjuk, warahmatan, dan juga rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang mukmin. Maksudnya ini adalah Al-Qur'an. Telah datang kepada kalian wa'idhah, pelajaran, yakni Al-Qur'an itu adalah pelajaran besar, wa'idhah. Makanya sejak dini anak-anak kita utamanya ya belajar Al-Qur'an dari PAUD ya, TPA tuh belajar dari Iqra, karena malu ya kalau kita punya anak sampai SMP SMA nggak bisa baca tuh, ya Allah. Makanya tuh ingetin, syukur-syukur di pesantren kan gitu ya, baca Al-Qur'an sampai bisa ya, sampai fasih kan gitu. Dan itu adalah orang yang paling baik tuh memang itu ya. Khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tuh ya, Al-Qur'an dulu ya. Jangan kalau memang anak kita dikursuskan bahasa Inggris ya kan, dikursuskan piano segala macam ya kan, kumon, matematik, malu. Kita itu kalau nilai matematiknya kecil kan gitu ya. Anak kita malu kalau nilai bahasa Inggrisnya kecil tuh. Tapi kalau dia nilai nggak bisa baca Al-Qur'an mah nggak malu. Ya kan? Gimana nilai matematik anak ibu? Wah, anak saya mah tinggi ya kan? Bangga banget itu. Tapi anaknya ya yang nggak bisa baca Al-Qur'an nggak dipikirin itu. Anaknya nggak bisa baca, nggak takut, nggak malu, padahal mestinya agama ya. Anak kita nggak bisa baca Al-Qur'an, malu mestinya, tuh ya. Itu. Kalau orang-orang yang kaya mah berani manggil guru kan ya, dia nggak ikut pengajian di TPA, panggil guru kan gitu. Bagi mereka yang memang supaya bisa kan gitu, untuk baca Al-Qur'an. Itu bagi mereka yang memang tahu, ngerti ya, karena Al-Qur'an itu adalah bahasa yang memang perlu kita fahami, karena memang Al-Qur'an bahasa Arab kan itu ya, harus dibaca dengan baik, dibaca dengan benar, karena kalau tidak sesuai dengan tajwid, tidak sesuai dengan makhraj, rusak nanti ya, rusak. Hanya udah tuh, mulai kita sekarang kalau nggak bisa baca Al-Qur'an itu malu ya, jangan bahasa Inggris. Bukan nggak boleh ya, iya bagus. Kita panggil guru bahasa Inggris, kita panggil guru matematik ya, kita privatin diajarin tuh anak, bagus. Tapi Al-Qur'an juga kan gitu ya, Al-Qur'an juga jangan ditinggal. Gitu. Karena itu adalah pokok. Luar biasa, kita sangat khawatir saat kita dipanggil oleh Allah ya, dalam keadaan sakratul maut ya kan, nungguin anak-anaknya ya kan,
pada kerja, ada yang di Surabaya, ada di Bandung, nggak ada yang nongkrongin gitu ya. Datang semua nongkrongin di situ, jadi pejabat semua, nggak bisa baca Quran, ya kan? Cuman dia ngeliatin doang. Apalagi sampai mau membisikkan kalimat La ilaha illallah, tuh yang diharapkan kan itu. Dulu saat anaknya lahir dibisikkan oleh ayahnya, oleh kedua orang tuanya dengan azan gitu ya, supaya yang pertama kali didengar oleh telinga sang cabang bayi itu adalah kalimat tauhid. Ya, diazankan tuh oleh bapaknya dengan harapan nanti Allah, nanti saya saat sakratul maut nanti saya berharap bahwa ada yang mengajarkan la ilaha illallah itu. Lah kalau nggak tahu ilmu agama gimana? Paling juga dia moto ya kan? Di foto ada orang tuanya lagi sakratul maut ya kan, cetrek gitu kan? Di rumah sakit cetrek, kirim ke Facebook ya kan? Mohon doanya orang tua ya kan? Tuh, itu doang bisanya. Ya, yang terpenting itu adalah mengingatkan. Tidak hanya orang tua, tetangga ke siapa ya. Ya, termasuk saya ya. Misalnya nih, nggak ada yang ngingetin lah, sama murid juga wajib ngingetin ya kan. Ditompo di telinganya. Kenapa? Karena telinga, gendang telinga itu biasanya tidak akan hancur. Makanya sering kita orang kalau ada yang sakratul maut nggak bisa ngelihat, udah nggak bisa gerak, tidak bisa berbicara, mata tertutup, tapi air matanya mengalir. Ada kan ya? Ada itu. Kenapa? Karena dia mendengarkan setiap kalimat orang yang ngobrol di situ. Dengar dia. Ya Allah, nggak ada yang ngajarin itu. Makanya ketika dibisikkan kalimat la ilaha illallah, dia dengar. Gitu kan? Dia dengar dibisikkan la ilaha illallah, walaupun hanya beberapa kali dia dengar. Mudah-mudahan dia ngikutin kan gitu. Dia pengen menyampaikan sesuatu, pengen ngomong, cuma dia nggak bisa lagi. Tapi telinganya masih berfungsi, dia masih mendengar ya. Cucunya yang jalan, yang ketawa-ketawa, yang macam-macam. Kalau kita baca kan, kalau ngerti baca Yasin itu kan ya. Kalau kagak ngerti tuh. Makanya dia mendengar. Makanya ada yang keluar air mata tuh. Lah itu air matanya ngalir karena dia dengar. Tidak bisa merespon gitu ya. Responnya hanya bisa keluar air mata. Tuh, itu salah satunya. Berarti fungsi telinganya masih ada. Karena itu bisikan la ilaha illallah. Walaupun memang dia tidak bisa melafalkan ya. Karena mulutnya sudah tidak lagi bisa bergerak, tidak berfungsi. Mungkin di dalam hati kan gitu ngikutin ya. Di hatinya ngikutin la ilaha illallah. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Wa'idhah mau'idhah. Makanya ketika ada orang ketika sholat jenazah itu biasanya seorang ustadz memberikan mau'idhah, ada tuh ya. Kafa bil mauti wa'idhah, itu ya. Cukup dengan kematian ini adalah nasihat. Nasihat buat yang hidup. Kalau yang mau ngambil pelajaran di situ aja udah. Nasihat yang tidak tertulis, nasihat yang tidak bersuara, hanya kita menyaksikan saudara kita kaku di situ. Ya, padahal itu nasihat, kita akan seperti itu, ya. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dibungkus, dibawa ke kuburan sampai masuk ke dalam liang lahat, diem ya kan? Itu mestinya dijadikan wa'idhah, pelajaran, ya. Bahwa semua itu pasti akan ke sana kan gitu. Kalau kita bisa ngambil pelajaran itu udah cukup. Ya, saudara, anak semuanya dipanggil, itu adalah pelajaran, nasihat, wa'idhah bagi mereka yang mau mengambil pelajaran. Kita mah cuma nangis doang gitu ya. Nangis sehari, 2 hari, ntar udah 3 hari udah mulai udah cengar-cengir gitu ya. Iya. Udah mulai macam-macam, udah lama, seminggu 2 minggu nyari surat tanah dah ya kan? Ya Allah. Kalau punya mobil cari STNK-nya ya kan, cari KTP-nya ganti nama dah kan gitu. Ujung-ujungnya berebut tuh ya, surat tanah, macam-macam. Tuh kalau nggak ada ilmunya ya. Kalau berilmu, insya Allah nggak begitu. Wariskan ilmu bukan wariskan harta. Ini Ustaz ngomong kayaknya bagus bener lah, emang begitu ya. Kenyataannya mudah-mudahan kita semua diingetin kan gitu.
Terus Al-Quran itu juga termasuk syifa, obat. Ya, makanya Yasin itu pokoknya ada satu hadis begini, kalau dibacakan kepada sesuatu yang sulit maka Allah mudahkan. Itu surah Yasin. Ya. La yuqra'u ala mu'sirin ya illa yassarahu. Pokoknya itu ada ya, teksnya saya lupa. Jadi Yasin itu kalau dibacakan kepada orang yang dalam kesulitan maka dimudahkan. Enggak hanya orang dalam keadaan sakit, ya, apa aja kita niat. Man qara'a surat Yasin asbaha maghfuron lah, itu ada. Barang siapa yang membaca surah Yasin maka pagi-pagi dalam keadaan diampuni. Tuh, memang secara khusus baca surah Yasin malam Jumat memang tidak ada, ya. Secara khusus tuh nggak ada hadis malam Jumat. Malam apa aja gitu ya. Malam apa aja. Gitu. Tiap malam. Kalau malam Jumat juga enggak, kenapa? Kalau malam Jumat itu kenapa dibacain Yasin? Karena hari Kamis sore itu amal perbuatan kita dilaporkan mingguan, ya. Makanya kata Nabi, saya senang kalau saya itu dilaporkan amalnya hari Kamis sore itu saya dalam keadaan puasa. Makanya puasa Senin kan ada itu. Kenapa? Kata Nabi, saya senang nih kalau amalan saya ini mingguan ini dihadapkan kepada Allah, dilaporkan di hadapan Allah, saya dalam keadaan puasa. Begitu. Terus ada lagi hadis memang lemah ya, yang menjelaskan bahwa arwah ruh-ruh itu melihat saudara-saudaranya, ya, keluarga-keluarganya pada malam Jumat, ruh ya pada pulang ngeliatin di situ ya kan, apalagi di bawah 40 hari ya, di bawah 40 hari itu masih ada di sekitar rumah ya, dia ngeliatin keluarganya masih itu, cuma tidak bisa berkomunikasi dengan kita ya, hanya alamnya berbeda gitu. Coba kalau dia bisa ngomong itu, ya Allah lu bertobat pada, ya kan, udah lagi nih gua udah mati nih begini nih kan gitu, cuma sayang aja gitu, nggak bisa. Makanya orang tua dulu sering ngomong, kamu kalau buang air katanya jangan di depan pintu gitu ya, ada yang begitu tuh, buang air sembarangan di depan pintu tuh nggak boleh ya. Iya. Itu syifa, obat. Dan pernah ada seorang sahabat ya yang sedang berjalan di satu kampung, dan di kampung itu ada orang gila ya. Lalu nih orang kampung itu ngomong, ya kamu kan katanya sahabat Nabi, pernah ketemu dengan Nabi gitu kan? Coba dong kalau memang sahabat Pak, doain nih orang gila nih kan supaya sembuh. Gimana caranya gitu? Ini orang sahabat dia punya inisiatif sendiri aja, dia bacain Al-Quran, nggak disebutin apa-apanya. Pokoknya dia bacakan ayat Al-Quran, tidak dijelaskan apa itu ayat Al-Qurannya, sampai beberapa kali dibacain, sampai ngumpulin air ludah, disemburin sama orang gila nih. Gitu kan, sembuh ya, orang gilanya ini sembuh. Dulu di zaman di saat itu ada pernah. Jadi diantaranya adalah ya karena memang dikabulkan, tetap bisa sembuh. Makanya syifa itu kalau dawa kan dalam bahasa Arab syifa, obat itu ada dua macam. Kalau dawa adwiyah, dawa itu obat yang bersifat fisik materi ya, obat batuk, bodrek itu namanya dawa, itu bahasa Arabnya. Kalau syifa itu obat yang pasti sembuh ya. Kalau dawa itu menurut medis, kalau tidak cocok dengan golongan darah, tidak cocok dengan ini, ada kegagalan ya. Bisa saja itu menurut si A bagus ya kan, ternyata saya kok nggak sembuh. Tuh itu namanya dawa, obat-obat dokter ya. Nah kalau syifa itu sifatnya obat yang pasti sembuh, obat yang bagus.
Ah. Iya, kayak kita mau makan kan, mau menyomot makanan baca ya Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas. Tuh, biar ada racunnya, istilah kata gitu ya. Bisa dilindungi. Iya, bisa dilindungi kalau memang kebetulan. Ya, tetapi ya yang namanya sudah tercatat ya di dalam qada dan qadar, Nabi Muhammad sendiri matinya memang sakit karena sisa-sisa racun ya, karena sisa-sisa racun. Nabi Muhammad diracun ya, diracun oleh orang Yahudi. Ya, senangnya apa sih wahai Muhammad? Dijawab oleh sahabatnya, dia itu senangnya adalah kaki kambing bagian depan ya. Dimasakin dia sama orang Yahudi ini ya kan, dimasakin, ditaruhin racun tuh. Akhirnya malaikat Jibril sempat membisikkan, memberikan wahyu bahwa itu ada racunnya, tapi Rasulullah berusaha untuk memakan itu dan mengeluarkan daging ini, tapi masih ada sisa-sisa. Akhirnya masuk ke dalam, sakit. Nah itu supaya apa? Kok bisa Nabi Muhammad sampai diracuni, sampai sakit begitu? Supaya kata Nabi di antara hadis itu menjelaskan supaya Nabi ini termasuk syuhada, termasuk mati syahid tuh diantaranya, dan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah manusia. Kalau sahabat yang lain mati kontan. Sahabat yang lain mati kontan, nggak ada yang ngasih tahu ya kan. Kalau Nabi Muhammad dikasih tahu oleh Jibril gitu. Jadi setelah sisa-sisa itu ada, dimuntahkan, dikeluarkan, tapi dia tetap sakit, dan itu termasuknya syahid gitu. Jadi orang yang mati kebakaran ya, diracuni orang, kecelakaan, itu insya Allah syahid ya, syahid. Termasuk melahirkan gitu. Barangkali ada yang melahirkan terus meninggal, itu insya Allah syahid. Tapi syahidnya syahid dunia gitu. Syahid akhirat ya, syahid akhirat saja. Terus wahudan, petunjuk ya, jelas Al-Quran merupakan petunjuk hidup. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara beribadah, bagaimana semua aturan itu ada di dalam Al-Quran. Ada yang sifatnya itu terperinci, ada yang sifatnya global. Global dijelaskan oleh hadis secara detail kan gitu ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan angka-angka ya, Al-Quran ya, kalau yang berkaitan dengan angka-angka itu memang dijelaskan. Nggak boleh di global. Contohnya apa? Tentang waris ya. Waris, suami mendapatkan 1/2 kalau tidak ada anak, istrinya meninggal gitu ya. Jelas itu harus dapat 1/2. Tapi kalau misalnya punya anak, seorang suami ditinggal istrinya mendapat 1/4, itu kan jelas. Pun istri kalau ditinggal oleh suaminya ada anak 1/8, kalau tidak ada anak 1/4. Itu Al-Quran tuh. Jadi kalau yang berkaitan dengan angka-angka di ekonomi ini ya, yang berkaitan dengan harta, dia rinci tuh bagiannya, dan itu nggak bisa diganggu gugat ya. Walaupun memang pada kenyataannya dibagi secara kekeluargaan, tetap pedoman Al-Quran harus tahu mereka masing-masing. Tahu dulu, nih aturannya mau begini nih ya. Tapi karena ini keluarga gitu kan, ya punya anak misalnya, anak-anaknya mah yang laki sukses gitu, yang perempuannya mah nggak sukses gitu kan. Kebetulan juga dapat jodoh lakinya ya begitu, kurang kan gitu. Kan kasihan nih orang tua ya kan. Biarin dah, pokoknya harta mestinya aturannya nih laki-laki ini 2 kali lipat dari perempuan 2 kali lipat ini aturannya mah. Tapi karena kita kasihan ya kepada perempuan, udah bagi rata aja kan gitu. Gimana ridho kan gitu ya, udah di atas materai bila perlu tuh ya disaksikan ya, atas dasar kekeluargaan. Boleh nggak begitu? Boleh, tapi harus dikasih tahu aturan Al-Qurannya mah begini gitu ya. Tetap nggak boleh keluar daripada Al-Quran.
Warahmah, dan juga Al-Quran itu sebagai rahmat lil mukminin, bagi orang-orang mukmin yang beriman. Jadi yang menjadikan petunjuk dan rahmat itu bagi mereka yang beriman. Kalau yang tidak beriman mah bukan petunjuk lagi, ya. Kita yang beriman berarti itu petunjuk. Ibarat kita punya motor, ada buku petunjuknya tuh kan ya. Kalau mau selamat naik motor nih, cara diservisnya nih gitu ya, cara ganti businya, terus pakai helm, pakai macam-macam, insyaallah selamat tuh. Al-Quran juga sama. Manusia diciptakan oleh Allah, ini ibaratnya kendaraan nih ya. Kalau mau selamat nih, nanti pulang ke rahmatullah, terakhir menghadap Allah, kalau mau selamat, ini aturannya nih. Ada semua di dalam Al-Quran. Gitu. Termasuk juga hormat kepada orang tua, ada surah Luqman, ada semua dalam Al-Quran. Sejarah sih memang, tapi itu mengandung makna harus diambil pelajaran. Jadi bukan sejarah hanya tinggal sejarah, bukan. Kok isinya Al-Quran sejarah Nabi Adam, ya kan? Terus anaknya yang membunuh, kan gitu ya. Terus ada setan, terus diusir dari surga, gitu kan? Itu semuanya harus diambil pelajaran. Bukan hanya catatan sejarah, tapi harus diambil pelajaran. Gitu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, bi fadlillah, karena karunia Allah lah, wa bi rahmatihi, dan karena rahmatnya lah, hendaklah fa bidzalika falyafrahu, hendaklah mereka itu bergembira. Jadi atas dasar fadlillah, karunia Allah, fadl ya, bi fadlillah, dan rahmat Allah, maka hendaklah kita berbahagia. Allah sudah turunkan Al-Quran, makanya kita mesti beruntung. Falyafrahu, bergembira. Fadlillah, fadl Allah, karunia Allah yang diberikan kepada manusia, yang innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Bagaimana Allah berselawat kepada Nabi? Itu namanya bifadlillah, fadl Allah, karunia Allah. Tuh kalau Nabi. Jadi sudah ada. Pernah ketika Nabi Muhammad misalnya ke Taif dalam rangka berdakwah, sampai pelipisnya itu mengalir darah, terus giginya rontok, patah ya, sampai kakinya juga berlumurkan darah. Datanglah seorang sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kau kan Nabi gitu ya, engkau kan Rasul, coba minta dong, berdoa kepada Allah gitu ya. Semua Rasul-Rasul itu dulu berdoa kepada Allah, semuanya binasa ya. Fir'aun habis, Qarun habis, kan gitu, Raja Abraha habis semuanya. Nabi Allah Nuh tenggelam semua tuh. Ya. Kenapa? Allah akan mengabulkan doa para nabi. Kan gitu ya. Cuma dijawab oleh Nabi Muhammad apa? Ya, saya tahu ya, bahwa doa nabi itu tidak ada yang ditolak, dikabulkan. Tapi doa itu saya simpan. Saya nggak minta sekarang. Saya simpan doa itu nanti untuk umatku pada hari kiamat, untuk memberikan syafaat. Tuh, nggak dipakai ya. Nanti buat umatnya, buat kita semua ini. Kita kagak tahu diri gitu ya. Nah, itu namanya fadlillah, karunia Allah yang diberikan kepada Nabi. Gitu, karunia Allah yang diberikan kepada Nabi. Rahmat Allah kan gitu. Termasuk juga kalau kita mengikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi, insya Allah kita juga manusia sama mendapatkan karunia Allah. Huwa khairum mimma yajma'un, itu adalah lebih baik daripada apa yang kamu kumpul. Gak ada apa-apanya yang kita kumpulkan ini Maya. Dari harta, rumah, apa aja kita kumpulkan, gak ada dibandingkan fadl Allah, karunia Allah, dan rahmat Allah. Gak ada apa-apanya, karena semuanya adalah dari Allah. Jadi
Ketika kita misalnya dalam keadaan keterbatasan, tapi kita mendapatkan karunia Allah, rahmat Allah, itu lebih baik, ya, dibandingkan kita bergelimangan harta secara fisik gitu ya, tapi tidak mendapatkan karunia Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, dia akan gelisah hidupnya, ya, dia nggak bakalan ada ketenangan. Nah, karena itu adalah terbaik, ya, apapun yang kita kumpulkan ini, yaitu karunia Allah dan rahmat Allah, tidak ada apa-apanya. Udah belum? Satu lagi. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum mir rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah tentang rizki. Ara'aytum, tahukah kalian semua tentang rizki ma anzalallah, yang Allah turunkan kepadamu? Mirizkin faja'altum, lalu kamu jadikan di antara rizki itu adalah yang haram dan yang halal, ya kan? Suruh jelasin wahai Muhammad, ya kan? Katakan Muhammad, jelaskanlah kepadaku, ya, tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu. Kok ada yang halal, ada yang haram gitu ya? Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kenapa itu? Nah, biasa orang iseng mah begitu ya. Makanya ada orang yang minta pertanyaan begitu ya, sama kayak ini nih yang nanya sama Nabi itu ya. Maunya ngetes aja ya, nanya. Jawab, qul Allahu adzina lakum am 'alallahi tuf. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah? Artinya dalam pertanyaan itu disuruh jawab oleh Allah kepada Nabi, apakah Allah telah memberikan izin? Istilahnya apa ya? Emang pertanyaan ini kamu dapat izin dari Allah, kan gitu ya? Atau kamu ngadain inisiatif kamu aja? Iya, inisiatif kamu aja nih, nggak dapat izin dari Allah gitu ya? Itu artinya jawaban itu ada yang perlu dijawab secara serius, kan gitu ya? Ada juga jawaban itu dengan bercandaan, ada yang ngetes, kan gitu ya, macam-macam. Nah, jadi kalau memang serius dijawab dengan serius. Artinya apa? Itu mah sebenarnya sudah jelas, tidak butuh penjelasan. Karena jelas Allah berikan rezeki, ini ada yang boleh, ada yang tidak boleh, kan gitu ya? Makanan ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Allah berikan dua jalan, inna hadainahus sabil, gitu ya. Allah berikan jalan, imma syakiron wa imma kafuro, ada yang kafir dan ada yang kufur. Kan buat apa nanti ada setan, kan gitu ya? Setan sudah melakukan perjanjian sama Allah tuh. Ya Allah, saya siap masuk ke dalam neraka selama-lamanya, tapi tolong saya berikan kesempatan, tolong saya berikan waktu untuk menggoda seluruh anak Adam untuk menjadi teman saya. Dan Allah menyepakati, silahkan. Ya, kata Allah silahkan. Tapi kata Allah silahkan, dan saya tidak akan pernah diam ketika ada hambaku yang memohon ampun. Gitu ya. Siapapun tuh hamba Allah yang meminta ampun kepadaku, pasti akan saya ampuni. Begitu. Sehingga jadilah ada halal, ada haram, gitu ya. Kalau ditanya memang semuanya dari Allah, iya. Semuanya dari Allah. Makanan ada yang haram, binatang ada yang haram, ada yang tidak. Itu. Jadi kembali semua itu kehidupan, kematian merupakan ujian dari Allah. Kan ingin tahu mana yang terbaik, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata, gitu ya. Allah jadikan hidup dan mati ini adalah liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, yang mana di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amal perbuatannya. Karena kan dinilai ya. Kita ini kan semuanya permainan, nih dalam permainan di sinetron lah gitu ya. Nanti ada permainan pemain yang terbaik nih, ya kan? Itu. Jadi nanti akan dinilai itu, ya.
oleh Allah. Jadi kalau ada halal haram, memang dalam permainan ada itu. Ada halal ada haram. Gimana sikap kita kan gitu ya kepada halal yang haram? Bagaimana perilaku kita? Nah, itu semuanya adalah ujian. Ingin melihat Allah mana sih yang paling baik amal perbuatannya. Itu jelas di dalam surah Al-Mulk ya. Tabarok alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang terbaik amal perbuatannya. Mudah-mudahan kita walaupun nggak banyak baca ayat ya, mudah-mudahan bisa dibaca lagi di rumah, dipahami, ingat pengertiannya gitu ya. Tuh, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk selanjutnya udah ya. Wallahu a'lamu bishawab.